Halo pemirsa semua, selamat datang di channel Ayonotek. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti oli hub Vespa Matic. Oli gardan saya menggunakan merek Castrol. Untuk penggantian oli hub Vespa Matic ini biasanya di rentan 10.000 atau 20.000 km, atau patokannya biasanya setiap 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk oli gardan ini yaitu speknya sesuai dengan buku manual Vespa, karena kita selalu mengacu kepada standar ya, itu menggunakan SAE 8090, API GL-nya 4 atau GL5. Untuk oli Castrol ini sesuai dengan spesifikasi yang ada di buku manual Vespa Matic. Di sini ada SAE-nya 80W90. 80W90 ini, 80 ini adalah kekentalan oli di saat oli ini dingin atau belum bekerja di 80. Nah, setelah mesin bekerja, ini diharapkan kekentalannya di 90. Jadi ringnya di 80-90. Semakin besar nilainya, berarti olinya semakin kental. Untuk API GL-nya sendiri di sini sudah ada API GL5. Jadi ini menggunakan SAE 80W90, API GL-nya 5. Nah, API GL5 itu untuk apa? Ini adalah nilai atau kandungan adiktif yang ada di dalam oli ini yang berguna untuk beban berat atau untuk melindungi dari gesekan di oli gardan tersebut. Makanya yang kalian perhatikan bahwa tiap motor mempunyai spesifikasi API GL masing-masing dan SAE masing-masing. Seperti halnya motor-motor merek Yamaha, Honda, Suzuki, dan juga Vespa, pasti dia mempunyai buku manual masing-masing dan mempunyai spek masing-masing. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian untuk oli ini sendiri membutuhkan 200 ml. Nah, ini isinya satu botol 120, sehingga kita memerlukan 2 botol. Tapi 2 botol ini tidak akan kita isi full karena kita hanya membutuhkan 200 ml saja. Nah, terus yang perlu kalian siapkan adalah alatnya. Pertama, kunci L ini di angka 6. Kemudian tang potong. Nih, tang potong fungsinya hanya untuk memotong ujung daripada tutup oli ini. Kemudian penampungan oli bekasnya ditampung. Kemudian lap jika nanti ada luberan oli atau kotoran. Langsung saja, yang pertama motor kita standarin. Terus di sini kita buka baut. Langkah pertama kita buka baut ini. Ini baut yang di atas. Ini fungsinya untuk memasukkan oli ini. Untuk memasukkan oli, sekaligus kita buka pertama juga untuk olinya yang di dalam itu cepat keluar. Nah, kemudian di sini ini adalah baut tap olinya. Udah. Nah, langkah pertama kita buka baut tap olinya. Ringnya jangan sampai hilang karena nanti takut bocor. Ini ring dari tembaga. Nah, yang seperti ini kita bersihkan. Kemudian yang di atas ini kita buka. Sama, ini ada ringnya tuh. Nah, kita tunggu sampai oli ini habis. Ini kalian bisa lihat olinya masih bagus, masih bening dan tidak tercampur dengan air. Biasanya kalau ini ada putih-putihnya itu berarti udah terkontaminasi air, biasanya kalau kita menerobos genangan banjir. Nah, gitu. Oli ini pertama kita pakai menggunakan motul. Kalian bisa miringin juga motornya, dimiringin sedikit, dimiringin biar olinya netesnya cepat dan tuntas. Kenapa nggak kita semprot? Biasanya emang nggak disemprot karena kalau dari kompresor sendiri itu mengandung air ya, kanan itu mengandung air, makanya kita nggak disemprot, hanya ditiriskan saja tanpa semprot. Dan ini pun kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Setelah tidak ada tetesan lagi, kita bersihkan area tempat bautnya biar kotorannya itu tidak ada, dan ini akan ngeplak, tidak bocor. Kita pasang. Terus kita kencangkan, jangan terlalu keras, secukupnya saja biar tidak rusak atau selek. Kita kencangkan searah jarum jam.
Nah, ini membutuhkan 200 ml. Di sini dengan dua botol ini 120 120, berarti ini kita isi full. Yang ini cukup di 80 ml. Jadi totalnya 200 ml. Berarti ini perkiraan di setengahnya. Kita masukkan ya. Nah, biasanya kalau lebih ini dia akan keluar dari sini, berarti ini udah kelebihan. Karena ini 120 dikurangin 80, berarti di dalamnya harus masih ada sekitar 40 ml lagi. Nah, sekitar segini nih, hampir segini ya kira-kira aja. Nah, demikian tadi tutorial tentang penggantian oli gardan untuk Vespa Matic. Sangat simpel dan mudah. Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.